Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Pamastari, nomor induk mahasiswa 8603504143 jurusan PGSD. Baiklah, topik yang akan kita bahas yakni peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu itu mengamati dan memperkuat pendidikan melalui 3 pilar utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut adalah analisis bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, mengamati dan memperkuat eksistensi ontologi, yakni filsafat menegaskan bahwa ilmu pendidikan bukan hanya ilmu perilaku, melainkan studi tentang upaya memanusiakan manusia. Yang kedua, mengamati dan memperkuat keilmiahan, yang merupakan epistemologi. Nah, filsafat ilmu memeriksa cara pengetahuan pendidikan diperoleh, diuji, dan divalidasi agar rasional dan objektif, memastikan metode pengajaran dan penelitian didasarkan pada penalaran yang logis dan empiris, bukan sekedar kebiasaan. Dan yang ketiga itu mengamati dan memperkuat nilai-nilai, yakni aksiologi. Nah, filsafat ilmu mengarahkan tujuan akhir pendidikan agar sejalan dengan etika, moral, dan kemaslahatan manusia. Dan filsafat ilmu membuat pendidikan lebih dari sekedar cara mengajar, melainkan menjadi usaha yang sadar, sistematis, dan bermakna untuk mengaktualisasikan potensi manusia. Kedua, kita akan membahas bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yakni dengan menanamkan berpikir secara kritis, relatif, etika, dan pemahaman konseptual terhadap ilmu pendidikan. Ia mengubah pembelajaran dari sekedar hafalan menjadi proses pemahaman yang mendalam. Poin utama bagaimana hal tersebut memperkuat filsafat ilmu. Pertama, penguatan aspek epistemologi, yakni metode berpikir. Pendidikan itu bernilai mendidik siswa untuk menggunakan otak mereka untuk berpikir dan bersikap kritis dan terbuka terhadap kebenaran. Yang kedua itu integrasi etika dalam pengembangan ilmu. Nah, filsafat ilmu memberi panduan etis, memastikan bahwa pendidikan tidak hanya memajukan teknologi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga itu pendidikan sebagai pemanusiaan. Pendidikan yang bermakna menekankan pendidikan sebagai proses pemanusiaan di mana filsafat ilmu memastikan ilmu pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan merusak. Yang keempat, landasan filosofis bagi teori pendidikan. Filsafat ilmu menjadi panduan bagi pendidikan untuk mengembangkan teori pendidikan menjadi disiplin ilmu yang kokoh. Hal ini menciptakan strategi di mana pendidikan menerapkan filsafat dan sebaliknya. Ketiga, kita akan bahas mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Karena menyediakan kerangka berpikir sistematis melalui 3 landasan utama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, untuk membedah, mengevaluasi, dan memecahkan masalah pendidikan secara mendasar. Penjabaran filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Pertama, analisis ontologi, yakni hakikat pendidikan. Kita harus tahu kenapa, dan itu mempertanyakan apa sesungguhnya hakikat pendidikan, objek studi, dan manusia yang mendidik. Contohnya, apakah pendidikan hanya transfer pengetahuan atau pembentukan karakter? Apa hakikat peserta didik sebagai subjek, bukan objek? Nah, yang kedua itu analisis epistemologi metode pendidikan, yakni membedah bagaimana proses, metode, sumber, dan validasi pengetahuan dalam pendidikan yang diperoleh. Contohnya, apakah kurikulum yang digunakan sudah valid? Metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif? Yang ketiga, analisis aksiologi, nilai dan tujuan pendidikan.
menganalisis untuk apa ilmu pendidikan diguna, serta etika dalam penerapannya. Contohnya, apakah pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia atau sekedar mencetak tenaga kerja. Yang keempat, kita akan membahas tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Misalnya terdapat kepada kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu kebijakan kurikulum, landasan ontologi dan epistemologi, yakni penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan kontekstual. Contohnya, pengurangan materi hafalan yang padat diganti dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa kita kenal dengan P5. Yang kedua itu proses pembelajaran landasannya epistemologi dengan asiologi. Nah, itu merupakan contohnya itu konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti guru IPA tidak memulai dengan definisi magnet, tetapi meminta siswa untuk mencari barang seperti magnet, besi, kayu, dan lainnya. Nah, siswa itu harus menentukan benda yang menempel pada magnet karena siswa harus menyimpulkan kebenaran ilmu melalui eksperimen. Yang ketiga itu pemanfaatkan teknologi filsafat ilmu modern. Contohnya penggunaan Learning Management System atau LMS dan alat berbasis AI untuk pembelajaran mandiri, mencerminkan pandangan bahwa pengetahuan mudah diakses dan pembelajaran harus inklusif serta sesuai kecepatan masing-masing individu.